Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai buku kerja dan juga lembar kerja pada Microsoft Excel. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasinya dengan cara klik Start menu kemudian pilih aplikasinya, atau bisa juga dengan cara klik menu Search kemudian diketikkan Excel seperti itu. Microsoft Excel sendiri merupakan bagian dari Microsoft Office yang biasa dipakai untuk mengolah data sederhana, membuat grafik, membuat laporan, dan lain-lain. Buku kerja dalam Excel adalah satu file yang bisa terdiri dari satu lembar kerja atau lebih, di mana dalam lembar kerjanya ini terdiri dari sel-sel yang terbagi atas kolom dan juga baris. Baris-barisnya dinamai dengan penomoran angka 1, 2, dan seterusnya, sedangkan kolomnya diberi nama A, B, C, dan seterusnya. Sehingga setiap sel ini memiliki identitas atau nama sesuai dengan letak kolom dan juga barisnya. Bisa dilihat, kalau yang kita pilih adalah sel ini, maka akan tampil pada nama selnya. Di sini ada, kalau kita arahkan, ini disebut sebagai name box yang menyatakan nama dari sel. Jadi kalau posisinya di sini namanya adalah sel A1, yaitu sel yang berada pada kolom A pada baris 1. Atau misalnya kalau kita klik di sini, maka namanya adalah C4, yaitu sel yang berada pada kolom C pada baris 4. Untuk menyimpan buku kerja pertama kali, caranya adalah dengan klik File, kemudian klik Save As, kemudian pilih tempat penyimpanan yang dikehendaki. Sebagai contoh di sini saya simpan di folder Gasal 2025 pada direktori D, folder mengajar, kemudian folder Gasal 2025. Kemudian diberi nama, misalnya belajar Excel 2. Untuk menginputkan data, cukup dengan cara pilih sel yang dikehendaki, kemudian ketikkan datanya. Misalnya nomor, nama. Nah, untuk penomoran, jika berurutan, kita cukup menuliskan angkanya 1 dan 2 saja. Selanjutnya kita blok. Kemudian arahkan kursornya ke pojok kanan bawah, kemudian tarik ke bawah. Seperti ini. Kemudian pada data nama misalnya adalah alpha, beta, charlie, delta, echo. Misalnya seperti ini. Nah, untuk menyimpan buku kerja, karena sudah pernah disimpan sebelumnya, maka cukup dengan klik File, kemudian klik Save. Atau bisa juga menggunakan shortcut tombol Ctrl dan S pada keyboard. Untuk menutup buku kerja, caranya dengan mengklik tanda silang di bagian kanan atas. Nah, untuk membuka kembali, ini bisa dengan buka lagi filenya, kemudian pilih file yang hendak dibuka. Seperti ini. Selain itu, pada buku kerja Excel memungkinkan kita untuk menyimpan dan memproteksi buku kerja. Caranya adalah klik File, Save As, kemudian di bagian bawah, di sini ada menu Tools, diklik kemudian pilih yang General Option. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan
kata kunci yang dipakai untuk membuka buku kerja. Misalnya saya masukkan kata kuncinya adalah open, sedangkan kata kunci untuk modify adalah modify. Nah, kita juga harus memasukkan kembali kata kuncinya untuk memastikan tidak ada kekeliruan. Untuk memodify, di sini kata kuncinya saya samakan dengan yang sebelumnya. Kalau sudah, klik save. Seperti ini. Sehingga jika kita mau membuka atau mengedit lagi, harus memasukkan kata kunci yang sudah kita atur pada pengaturan sebelumnya. Seperti ini contohnya. Untuk membuka, dimasukkan kata kuncinya. Untuk memodify, juga dimasukkan kata kuncinya. Seperti ini. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam satu buku kerja dapat terdiri dari satu lembar kerja atau lebih. Nah, cara untuk menambahkan lembar kerja yaitu cukup dengan klik tanda tambah di sebelah kanan. Seperti ini. Selain itu, untuk membedakan buku kerja satu dan yang lainnya, kita bisa memberi nama buku kerja dengan cara double klik, kemudian dinamai. Sebagai contoh di sini namanya, nama buku kerjanya adalah nama, misalnya di sini adalah alamat. Seperti itu. Selain itu, jika lembar kerjanya ada banyak, untuk memudahkan kita juga bisa mencirikan lembar kerja dengan cara mewarnai tab dari lembar kerjanya. Caranya adalah diarahkan ke nama lembar kerja, kemudian klik kanan, pilih tab color, kemudian pilih warna yang dikehendaki, misalnya kuning. Untuk alamat misalnya biru, seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Ada lembar kerja, di sini kalau kita amati tampilan di sebelah kanan, ini disebut sebagai penggulir bagian atas dan bawah. Sedangkan di bagian bawah ini disebut sebagai penggulir untuk menampilkan kiri dan kanan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa jenis pointer. Yang pertama adalah pointer atau kursor ya. Jadi pointer di sini yang tandanya seperti tanda putih, seperti tanda tambah, warnanya putih seperti ini ya, tebal, ini dipakai untuk memilih sel. Seperti ini. Kemudian ada lagi pointer yang jika bentuknya seperti ini, jadi kalau kita cermati, kita arahkan bentuknya seperti ada tanda panahnya ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Nah, ini bisa dipakai untuk memindahkan sel. Sebagai contoh, dari data alfa, ini dari B2 saya pindahkan ke D2. Seperti ini. Maka untuk memindahkan selnya, kita posisikan terlebih dahulu sampai pointernya itu bertanda seperti ini, maka baru bisa dipindahkan. Cara memindahkannya yaitu klik kiri, kemudian ditahan kliknya, kemudian diarahkan ke sel yang kita kehendaki. Kemudian baru kliknya dilepas. Untuk mengembalikan juga sama, jadi pointernya harus diarahkan sampai bentuknya seperti ini, seperti panah. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada pointer yang fungsinya untuk menyesuaikan ukuran kolom. Jadi kalau kita arahkan ke kepala kolom, pointernya bentuknya seperti ini, maka kalau kita klik, dia akan menyeleksi satu kolom secara keseluruhan.
Kalau kita arahkan pointernya ke bagian garis, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa mengubah ukuran kolomnya ke arah kanan untuk melebarkan, ke arah kiri untuk mengecilkan. Nah, jika kita ingin mengatur secara otomatis lebarnya sesuai dengan panjang data yang ada di selnya, maka cukup diarahkan seperti ini, kemudian klik 2 kali. Seperti ini. Kalau misalnya ini, maka untuk mengatur barisnya caranya juga sama. Arahkan ke baris, kemudian klik 2 kali. Seperti itu. Nah, pointer yang seperti ini, jika diarahkan ke bagian baris, bentuknya seperti ini, maka kita bisa pakai untuk menyesuaikan lebar baris. Nah, jika kita ingin mengatur semua barisnya itu memiliki lebar yang sama, maka kita pilih terlebih dahulu baris yang mau kita samakan. Sebagai contoh misalnya di sini, di blok terlebih dulu. Kemudian cukup satu saja yang diatur lebar barisnya, maka semuanya akan memiliki lebar baris yang sama. Untuk memilih sel secara berurutan, kita biasa klik satu sel dulu, kemudian kita blok. Namun kalau misalnya yang mau kita pilih itu selnya tidak berurutan, caranya adalah dengan klik satu sel terlebih dulu. Misalnya saya mau memilih sel Alpha, Charlie, dan Echo, maka caranya klik salah satu sel dulu, kemudian tekan tombol kontrol, kemudian sambil tekan sel yang lain. Dalam hal ini, tombol kontrolnya ditahan. Misalnya di sini mau kita copy, ya, di copy, maka selanjutnya ditempelkan atau di paste. Untuk menyisipkan sel, caranya adalah klik satu sel yang hendak disisipi. Misalnya saya mau menambahkan satu sel di atas nama Charlie, maka caranya klik sel Charlie terlebih dulu, kemudian klik kanan, kemudian klik insert. Nanti akan ada pilihannya. Jika yang kita kehendaki sel barunya itu berada di atas Charlie, maka shift cell, dalam hal ini adalah Charlie ini, kita pilih yang shift cell down atau Charlie-nya turun, seperti ini. Nah, untuk menghapus sel caranya juga sama, klik kanan, kemudian delete. Nah, kemudian jika kita kehendaki Charlie-nya ini naik, maka pilihnya adalah shift cell-nya up, seperti ini. Demikian video pengenalan mengenai buku kerja dan lembar kerja pada Microsoft Excel.